Bang. Saya di awal kasusnya Fadil. Saya di awal kasusnya Fadil kan saya pernah bikin video. Jangan kamu nantang-nantangin, jangan kau nari-nari di medsos. Padahal kau punya kelemahan. Ya. Padahal kau punya kelemahan karena apa? Waktu itu sudah cukup bukti bahwa dia berhubungan intim dengan anak di bawah umur. Itu pidana. Saya udah bilang jangan nantang-nantangin, jangan di medsos. Dapat pengacara si botak lagi. Ya salah strategi lah. Berarti bisa dibilang dari awal sudah salah strategi ya Bang? Sudah, orang udah tahu kelemahan. Kok masih nantangin nari-nari di medsos? Ya jelas salah lah. Dari waktu dia begitu dituntut, saya udah bilang kau pasti akan dapat bencana. Saya udah ngomong gitu, ada videonya kok. Pasti kau akan, karena itu udah salah. Udah jelas-jelas mereka mengakui ada hubungan dengan anak di bawah umur. Kok malah nantangin padahal itu kan pidana. Berat lagi hukumannya puluhan tahun kalau dari segi undang-undang. Sampai Persidangan sendiri mau tes DNA lagi. Iya, fakta persidangan tes DNA lagi ada mau tes DNA kenapa? Orang gak hamil yang kita belum ya. Jangan minta tes ya. Jangan minta tes ya. Jangan lu minta tes dulu yang mau kok. Bang, tapi fakta persidangan Apa? fakta persidangan sendiri kan bahwasanya Loli itu sudah hamil, diduga sudah hamil dari UK, Bang, ya kan, dan melakukan aborsi Intinya bukan itu. Tindak pidana aja kan bukan soal hamil, tapi mereka ngaku nggak hubungan intim. Itu dulu. Ngaku nggak? Jawab dong. Ngaku, Bang, 10 kali. Kalau sudah ngaku itu pidana tersendiri. Tanpa hamil pun ya, tanpa hamil pun pidana itu. Makanya saya itu banyak benar cewek 17, 16 yang naksir sama saya. Ya akhirnya apa? Tunda dulu dek, gua tunggu 2 tahun lagi gitu. Dengan putusan sendiri 9 tahun penjara itu seperti apa Bang? Itu memang rata-rata begitu. Saya pernah laporkan juga seorang laki-laki di Kopi Joni gara-gara saya pernah laporkan kasus serupa dapat 9 tahun juga. Ya, dapat 9 tahun juga kasus lain. Kalau dengan kuasa hukumnya yang baru ini kan akan melakukan banding, apa akan mendapat intinya dia ngakuin enggak. Kalian itu kuncinya begitu, dia ngakuin enggak bahwa dia melakukan hubungan intim dengan anak di bawah umur. Kalau itu ada, sampai kiamat pun itu akan kena. Bang, tapi kan dari pihak orang tua yang laki-laki ingin melakukan perdamaian dengan cara menikahkan. Itu tidak bisa karena itu tindak pidana umum, nggak bisa lagi. Tapi terlambat, it's too late. Tapi pihak Sudah terlambat. Tapi Makanya, kan itu permintaan dari nggak bisa lagi, udah terlambat. dari majelis juga. Sudah divonis nggak bisa. berarti semua upaya yang akan Udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Oke. Pesan-pesannya. kata-kata terakhir saya mau masuk ini. Saya mau buat konten nih. Kan kau yang minta Bentar, Bang. kemarin. Iya, kata-kata buat Kau yang minta kan? Nggak, Bang. Bang, Kata-kata buat Bang, Rasman. kemarin kan pihak kuasa hukum Bang Rasman itu mengatakan kalau pembacaan tuntutan itu terlalu dipaksakan. Menanggapinya gimana, Pak? Pasal 214 KUH Pidana dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan dapat dibacakan meskipun terdakwa tidak hadir karena pemeriksaan perkara sudah selesai. Jadi yang menyatakan itu tidak benar itu salah total. Karena kondisi Bang Rasman waktu itu sedang sakit. You ngerti gak sih lo? Iya, artinya kan pihak Mau saya sakit mengatakan mau begitu. apa, bodo amat. Mau sakit mau apapun, bahwa hakim berwenang membacakan putusan apapun keadaan si terdakwa. Itu undang-undang begitu. Karena pemeriksaan perkara udah selesai, bukti udah selesai, pledoi udah selesai, tuntutan udah selesai. Jadi itu ada di 2 pasal malah di 2 undang-undang. Oke, terima kasih Bang. Hakim yakin. Pesan-pesan buat Rasman, Bang. Bang.